Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita saat ini. Saya percaya Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari dua bagian firman Tuhan yang sudah saya siapkan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9. Di sana dituliskan bagaimana seorang muda menjaga kelakuannya agar tetap murni dengan berpegang pada firman-Mu. Kemudian bagian firman yang kedua yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tak satu keluarga dimanapun yang tidak menghendaki atau yang tidak mendambakan, tidak menginginkan anggota keluarga dalam tanda kutip anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang punya kehidupan yang baik, bukan hanya sekedar baik tetapi punya kehidupan yang benar, punya kehidupan yang memiliki pola hidup yang benar, pola hidup yang di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan sebagai orang tua, entah itu sebagai papa atau sebagai mama, tentu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ini merupakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar atau menjadi pondasi bagaimana kita menciptakan, melahirkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang benar, menjadi generasi-generasi yang memiliki pola hidup yang di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini merupakan pagar atau pelindung bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita mengasuh anak-anak kita di dalam tatanan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memastikan bersama bahwa ketika kita sudah mengajar anak-anak kita, mengasuh anak-anak kita di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, pastinya anak-anak itu di kemudian hari akan menjadi bukan hanya menjadi anak-anak yang punya kehidupan, punya pribadi yang baik, tetapi tentunya punya pribadi yang benar, punya karakter yang benar, sehingga anak-anak seperti ini bisa dikatakan menjadi anak-anak yang pemenang, anak-anak yang punya tujuan, punya makna hidup yang jelas di dalam kehidupan mereka. Tetapi tidak cukup kita sebagai orang tua ketika kita hanya mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tidak cukup kita hanya mentransfer informasi firman Tuhan ini kepada anak-anak kita. Tuntutannya lebih daripada itu. Apa tuntutannya? Kepada kita sebagai orang tua, tuntutannya adalah cara hidup kita yang seharusnya menjadi kaca, menjadi cermin di mana anak-anak kita di dalam rumah bisa melihat, bisa bercermin, bisa berkaca nilai-nilai firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita sebagai papa dan sebagai mama, sebagai orang tua bisa tersalurkan, bisa tersampaikan kepada praktek hidup anak-anak kita. Saudara, pentingnya teladan hidup dari orang tua kepada anak-anak dalam hal nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Berbicara tentang teladan hidup, saya ingin sedikit menyampaikan kesaksian saya berasal dari latar belakang sebuah keluarga yang tidak ideal. Papa saya seringkali menjadi seorang papa yang mabuk, seorang papa yang sering minum minuman keras, sehingga dari kebiasaannya ini mempengaruhi cara dia mendidik saya, cara mendidik kami sebagai anak-anaknya, yaitu menjadi pola asuh yang temperamental. Berbeda dengan mama saya, bersyukur ada mama saya, ada ibu saya yang sangat menjunjung tinggi, menghormati yang namanya nilai-nilai kehidupan, terutama nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mama saya bukan seorang yang berlatar belakang pendidikan yang tinggi. Mama saya bukan seorang ibu yang punya background keluarga yang kaya. Mama saya adalah seorang ibu yang sederhana, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Tetapi yang menarik, yang membuat saya terkagum dengan mama saya, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam kehidupannya, yang terus tercermin, yang terus terlihat di dalam praktek hidupnya sehari-hari. Mama saya pengaruh nilai-nilai hidup mama saya itu sangat kental di dalam diri saya, sangat berdampak dan sangat berpengaruh dalam perjalanan kehidupan saya sampai saat ini.
Mama saya sering mengajarkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Tidak selamanya dia mengajarkan bagaimana membacakan firman Tuhan itu setiap hari. Tetapi saya mengamati, saya melihat dalam pertumbuhan saya, dalam perkembangan saya sebagai anak-anak kecil saat itu, melihat bagaimana teladan iman di dalam diri mama saya, di dalam kehidupan mama saya. Itulah yang seharusnya diterapkan oleh orang tua, oleh kita sebagai papa, sebagai mama. Bagaimana kita tidak hanya menjadi sumber informasi tentang firman Tuhan kepada anak-anak kita, tetapi juga menjadi teladan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, mama saya 1 tahun lamanya dia sakit sampai menjelang kematiannya. 1 minggu menjelang kematiannya, dia masih memperlihatkan teladan iman itu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. 1 minggu menjelang kematiannya, dia masih berusaha, walaupun dalam kondisi yang sakit, dia berusaha untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Dan menariknya pada saat itu dalam kondisi yang kurang sehat, dia mengambil satu barang yang begitu berharga, begitu berharga yang dikasih oleh anak-anaknya saat itu. Tetapi dia mengambil barang itu dan dibawa ke gereja untuk dijadikan sebagai persembahannya pada saat itu di dalam ibadah. Saudara, ini merupakan satu contoh, satu teladan iman yang tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi teladan iman yang hidup, teladan iman yang nyata di dalam jati diri seorang orang tua, seorang ibu. Dan kita bisa belajar bahwa untuk menjadikan anak-anak kita untuk hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekali lagi tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi yang lebih hidup dan yang lebih baik adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, menerjemahkan firman itu lewat praktek hidup kita setiap hari, sehingga anak-anak kita bisa melihat, bisa meneladani bahwa firman Tuhan yang kita katakan, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita menjadi firman Tuhan yang hidup lewat cara kehidupan kita. Saudara, dimanapun Anda berada, sebagai papa, sebagai mama, tentu kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam tuntunan Tuhan. Pertanyaannya, di dalam hasrat kita yang besar itu, di dalam kerinduan kita untuk mau melihat anak-anak kita, sudahkah kita mengambil bagian kita? Sudahkah kita mengerjakan tugas kita sebagai orang tua? Sudahkah kita menerjemahkan nilai-nilai firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita lewat praktek hidup kita, sehingga kita bisa memperlihatkan kepada anak-anak kita? Di bulan keluarga ini, bulan September, kembali mengingatkan kita tugas dan fungsi kita yang sebenarnya sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai anak-anak, bagaimana melahirkan Kristus di dalam keluarga kita, bagaimana menerapkan ajaran firman Tuhan itu dimulai dari keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang betul-betul di dalamnya ada Kristus, di dalamnya ada firman Tuhan yang hidup, yang bisa dibaca oleh semua orang, oleh keluarga-keluarga yang lain. Demikianlah bagian firman Tuhan yang bisa saya sharingkan pada saat ini. Semoga memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.